Bagi seorang pekerja dan perusahaan, keselamatan kerja adalah hal yang paling utama. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 ini juga sudah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. APD adalah alat yang berfungsi atau berkemampuan untuk mengisolasi seluruh atau sebagian tubuh untuk menghindari dari hazard yang mungkin terjadi di tempat kerja. Permisi Pak, Bapak sedang ngapain di sini? Nggak ada, lagi istirahat sebentar. Walaupun Bapak sedang istirahat atau sedang tidak bekerja, helm ini harus tetap dipakai Pak, karena Bapak masih di lingkungan pekerjaan. Tapi di sini aman-aman aja kok. Bahaya bisa terjadi kapan aja Pak dan di mana aja, nggak harus Bapak sedang bekerja atau sedang berada di mana gitu. Bapak tetap harus safety dalam bekerja Pak. Selamat sore Pak. Makasih ya. Siap. Selamat datang di video orientasi K3. Contoh potensi bahaya untuk tenaga kerja industri terdiri dari jatuh dari ketinggian, jatuh tergelincir, luka, terkilir atau salah urat, gangguan penglihatan dan pernapasan. Salah satu cara untuk mengurangi potensi bahaya ialah dengan menggunakan alat pelindung diri atau APD. Sebelum bekerja, pastikan kawan-kawan sudah menggunakan baju kerja overall, helm, safety boot, masker, dan kacamata kerja. Jangan anggap remeh setiap atribut keselamatan kerja. Setiap APD mempunyai fungsinya masing-masing. Misalnya, helm dan safety boot akan melindungi Anda agar terhindar dari luka yang ditimbulkan dari hantaman benda keras. Masker dan kacamata kerja akan melindungi Anda dari partikel debu dan kayu, serta overall dan sarung tangan dapat melindungi tubuh untuk tidak terpapar dari luka gores. Topik berikut adalah standar alat pelindung diri dan cara memakai yang benar. Yang dimaksud APD adalah pakaian, semua aksesoris yang didesain guna menciptakan batas dengan hazard di lingkungan. Alat pelindung diri digunakan setelah berbagai cara meliputi substitusi, kontrol engineering, kontrol administrasi, dan tidak berhasil mengeliminasi bahaya lingkungan di tempat kerja. Namun jangan kita langsung menjadi pede karena sudah menggunakan alat pelindung diri, karena alat pelindung diri tidak menghilangkan bahaya, hanya menyekat tubuh kita dari bahaya. Kalau dia salah menggunakannya, maka sangat berbahaya, kita akan celaka. Saya Dian Nugraha. Saya akan menjelaskan tentang unsafe action dan unsafe condition. Unsafe action adalah suatu perilaku membahayakan atau tidak aman yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja yang menimbulkan kerugian, cedera hingga kematian. Ini adalah contoh dari unsafe action. Pekerja ini tidak menggunakan body harness bisa mengakibatkan jatuhnya dari ketinggian. Ini adalah contoh dari pekerja yang tidak menggunakan body harness. Unsafe condition adalah kondisi-kondisi yang tidak aman dan membahayakan bagi pekerja. Tempat kerja yang tidak memenuhi standar dan syarat
kesehatan dan keselamatan kerja dapat mengakibatkan penurunan daya produksi dan produktivitas. Ini adalah contoh dari unsafe condition. Sisa besi yang terpotong bisa saja mengakibatkan tergoresnya atau tertusuk oleh pekerja. Soket listrik dan kabel yang tidak terlindungi dari hujan dapat saja mengakibatkan konsletnya pada listrik. Tidak ada railing hand, tangga akses, dan pijakan. Pekerja dapat saja terjatuh dari ketinggian. Adanya lubang di tempat pekerja berlalu lalang. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang perbedaan antara insiden, accident, dan near miss. Nah, ini berangkat dari seringnya kita tertukar, terutama insiden dan accident. Nah, insiden adalah kejadian yang tidak diinginkan dan berpotensi menimbulkan kecelakaan. Sedangkan near miss adalah kejadian hampir celaka. Ini biasanya ditandai dengan keluarnya kata untung tidak kena atau untung tidak rusak. Kemudian accident adalah kejadian yang berakibat cedera pada manusia atau kerusakan benda. Nah, kita ambil satu contoh kasus. Di sini ada HP jatuh menimpa kaki. Nah, HP jatuh menimpa kaki merupakan sebuah insiden atau kejadian. Dari insiden ini ada 4 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, HP tidak rusak, kaki tidak cedera. Ini termaksud near miss karena di sini tidak ada sesuatu yang dirugikan. Kemudian kemungkinan yang kedua, HP rusak, kaki tidak cedera. Ini termaksud sudah accident atau kecelakaan karena sudah ada yang dirugikan. Kemudian yang ketiga, HP tidak rusak, kaki cedera. Ini termaksud accident karena ada yang dirugikan. Kemudian yang keempat, HP rusak, kaki cedera. Ini juga termaksud accident karena ada yang dirugikan. Di sini kita ambil contoh. Di sini ada unsafe condition atau kondisi tidak aman. Contoh di sini ada sling yang rusak, kemudian ada unsafe action atau tindakan tidak aman. Di sini ada orang yang berjalan di bawah beban yang sedang dibawa. Dua hal ini, unsafe condition dan unsafe action ini, dia bisa menyebabkan near miss, bisa menyebabkan accident. Kalau near miss tadi, dia tidak ada kerusakan harta benda dan tidak ada cedera kepada orang, dan sehingga bisa dikategorikan near miss. Dan opsi yang kedua, ini ada kerusakan material benda atau kerugian. Baik near miss atau insiden, ini termasuk ke dalam insiden. Sekarang kita masuk ke bagian JSA atau Job Safety Analysis. Apakah itu JSA? JSA adalah suatu metode yang digunakan untuk mengidentifikasikan, menganalisis, dan mencatat beberapa perihal, yaitu yang pertama, langkah-langkah untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu. Yang kedua, segala bahaya yang dapat timbul yang berhubungan dengan K3. Dan yang ketiga, merekomendasikan tindakan yang tepat untuk penghilangan atau menurunkan bahaya di tempat kerja. Hal-hal lain yang terkait dengan JSA ialah insiden.
Insiden adalah suatu peristiwa yang tidak diinginkan, dapat berakibat menurunnya efisiensi kegiatan operasional. Aksiden. Aksiden adalah kecelakaan yang berakibat cedera atau kerusakan harta benda. Oleh karena itu, timbullah perumpamaan no JSA no job, yang berarti ketika tidak ada JSA, maka tidak boleh ada pekerjaan. Oleh karena itu, selalu patuhi JSA sebelum Anda melakukan pekerjaan. Baiklah, kembali lagi bersama saya Dian Nugraha. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Sistem manajemen K3 merupakan bentuk pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kewajiban K3 dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja agar tercipta tempat kerja yang aman dan efisien serta produktif. Latar belakang implementasi SMK3 ada dua. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal yang melatar belakangi implementasi SMK3 adalah bentuk komitmen dan tanggung jawab kepada pegawai. Kemudian, faktor eksternal yaitu kewajiban dari pemerintah. Pemerintah mengatur penerapan SMK3 ini di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau Sistem SMK3. Pada bab 3, peraturan tersebut sangat jelas tertulis di pasal 3. Setiap perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja sebanyak 100 orang atau lebih dan atau mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik, proses, atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti ledakan, kebakaran, pencemaran, dan penyakit akibat kerja, wajib menerapkan sistem manajemen K3. Adapun tujuan penerapan SMK3 adalah menempatkan tenaga kerja sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia, meningkatkan komitmen pemimpin dalam melindungi tenaga kerja, meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja untuk menghadapi globalisasi, proteksi terhadap industri dalam negeri. Di samping itu, penerapan SMK3 juga bertujuan untuk meningkatkan daya saing dalam perdagangan internasional, mengeliminir boikot LSM internasional terhadap produk ekspor nasional, meningkatkan pencegahan kecelakaan melalui pendekatan sistem, mencegah terhadap problem sosial dan ekonomi terkait dengan penerapan K3L. Adapun prinsip SMK3 ada 5 poin. Yang pertama adalah penetapan kebijakan, kemudian perencanaan, pelaksanaan rencana K3, pemantauan dan evaluasi kinerja K3, dan yang terakhir peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3 secara berkelanjutan. Penetapan kebijakan. Penetapan kebijakan dapat dilaksanakan dengan yang pertama, identifikasi potensi bahaya, kemudian penilaian dan pengendalian risiko, perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dengan sektor yang lebih baik, kemudian kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang terkait dengan keselamatan dan pendirian efisien dan efektivitas sumber daya yang disediakan, dan yang terakhir adalah
masukan dari pekerja atau buruh atau serikat pekerja. Adapun isi kebijakan antara lain visi dan tujuan perusahaan, komitmen dan tekad dalam melaksanakan kebijakan, kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum atau operasional. Adapun perencanaan, yang pertama, kebijakan K3 yang telah ditetapkan, peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya, sumber daya yang dimiliki. Isi perencanaan K3 meliputi tujuan dan sasaran, skala prioritas, upaya pengendalian bahaya, penetapan sumber daya, jangka waktu pelaksanaan, indikator pencapaian, sistem pertanggungjawaban. Penerapan. Pelaksanaan rencana K3 dilakukan oleh pengusaha yang didukung oleh sumber daya manusia di bidang K3, prasarana dan sarana. Pelaksanaan rencana K3 melalui kegiatan dalam rangka pemenuhan syarat K3 yang diliputi tindakan pengendalian, perencanaan atau defense dan rekayasa, prosedur dan instruksi kerja, penyerahan sebagian pekerja, pembelian atau pengadaan barang atau jasa ataupun produk akhir, kemudian upaya dalam menghadapi keadaan darurat kecelakaan, dan penanganan bencana dalam industri, dan yang terakhir adalah rencana pemulihan keadaan darurat. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.